Kalajengaken titilaksono ingkang pamungkas nun inggih mauidhah hasanah ugi berkah doa ingkang badhe kasalarani panjenenganipun Habib Mustafa bin Ja'far Al-Muhdhar LC. Dumateng panjenenganipun Habib Mustafa bin Ja'far Al-Muhdhar LC wekdal saha sasana kaula sumanggaaken. Tafadhal Habib. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا متى لله طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا متاعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا متاعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا متاعا لله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dhunub, amin, wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du, para hadirin, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang sama-sama kami hormati, wabil khusus Khadimul Ma'had Kiai Solikin, begitu juga Ibu Nyai Khafifah Pinten Khaifah, nggih, Khaifah Al-Hafidhah, Kiai Haji Sahli, Kiai Haji Hasbullah, begitu juga Kiai Haji Nur Qasim Al-Hafid, begitu juga Bapak Lurah Desa Abdullah Taufik, dan juga Kiai Haji Abdul Halim. Nggih, kita doakan bareng-bareng mudah-mudahan guru-guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu kuat membimbing kita di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Begitu juga para hadirin hadirat yang mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya penyakit, penyakitnya diangkat oleh Allah. Sing punya rematik, rematiknya diangkat oleh Allah. Sing sakit kepala, kepalanya saya ndak ngomong. Nggih, mudah-mudahan semuanya kita sehat afiat semua, panjang umur. Mudah-mudahan yang belum pernah ziarah Makkah Madinah cepat ziarah Makkah Madinah. Mudah-mudahan kita yang ada di sini semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah, bejo dunia, bejo akhirat, dan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki saderenge kula mau pengumuman, nggih Pak Bu. Pengumuman yang pertama,
Saya ini aslinya orang Bogor. Nggih. Bogor wis aduh wis dari sini. Jadi nek bahasa Jawa kula kurang apa? Wis kurang fasih wis, kurang cetha gitu. Cuman nek jenengan rasani kula ngerti. Nggih. Jadi hati-hati. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam acara yang begitu meriah. Tadi dari awal wah Masya Allah. Ini yang pertama saya mau sampaikan, ini untuk santri-santri, sebenarnya santri atau santriwati. Ya begitu juga untuk orang tuanya. Pokoknya Masya Allah wis. Nek misalkan anak-anak kita atau ada seseorang yang menghafal Al-Quran itu sudah luar biasa. Saya dulu Bapak Ibu punya guru, beliau sudah almarhum. Beliau itu nek sama Al-Quran lebih-lebih sama pasangannya. Jadi lebih cinta sama Al-Quran daripada sama pasangannya. Beliau di mana-mana ya baca Al-Quran. Beliau itu jadi belajarnya teng Yaman Bu. Yaman ngerti Bu? Parangawen belok kiri Bu. Nek beliau itu di Yaman, kulo juga alhamdulillah kuliah di Yaman. Nek jenengan koyo iki Yaman akhir nggih. Nah, guru kulo itu beliau itu dulu berangkat ke Yaman baru menghafal Al-Quran. Selama 5 tahun di sana kok ndak hatam, akhirnya pulang. Itu masih ngelanjut menghafalkan Al-Quran. Di pondok itu beliau pemimpin lembaga Al-Quran seperti itu. Jadi nek misalkan ada yang mau setol Al-Quran sama beliau pun belum hatam, cuman beliau satu tok. Beliau pernah suatu saat kita tanya, namanya Al-Ustadz Ridho Assegaf, habaib juga. Kita tanya, Ustadz, jenengan niki kan kesibukannya sudah luar biasa, ngajar sudah di mana-mana, di pondok yang ngurusi santri, anak ya akeh, istri ya, oh iki tenanan istrinya akeh. Cuman kok semangat beliau ini untuk hafal Al-Quran tidak lepas. Beliau pada saat itu saya masih ingat masih 20 juz, kurang 10 juz. Jadi kita santri-santrinya wes hatam di tangan beliau ya belum hatam. Kata beliau apa? Saya niat, pokoknya saya pengen digolongkan nanti sama Allah, walaupun di kuburan, digolongkan daripada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Amin Allahumma. Jadi beliau semangatnya sampai beliau meninggal, beliau baru 25 juz. Baru 25 juz, kurang 5 juz lagi. Cuman kita yakin santri-santrinya ini yang hafal Al-Quran itu masih kalah cintanya sama Al-Quran sama beliau ini. Beliau pernah dawuh juga suatu saat, beliau ditanya, kenapa kok jenengan kok semangat banget, sampean sudah tua, sampean sudah banyak kesibukan, masih pengen menghafal Al-Quran, masih pengen menghatamkan. Cita-cita saya cuma satu, bagaimana caranya saya nanti di akhirat itu memakaikan mahkota kedua orang tua saya. Jadi kan diceritakan di dalam hadis, mungkin banyak yang tahu. Jadi nek misalkan anak kita bapak ibu itu hafal Al-Quran, nanti di akhirat itu biasanya niku nek anak itu bisa bahaya nanti di akhirat. Bahkan di satu hadis diceritakan, misalkan ada orang tua yang selangkah lagi masuk surga, amin, wis telat, selangkah lagi masuk surga, itu tiba-tiba anaknya itu yang tidak tahu ibadah, tidak pernah ngaji, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, itu protes sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku ini masuk neraka bukan gara-gara diriku sendiri, aku masuk neraka gara-gara wong tuaku, tidak pernah nyuruhku sholat, tidak pernah mengajarkanku ilmu agama. Jadi mereka ini penyebab aku masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua masuk surga tanpa hisab. Akhirnya orang tua tadi yang sejengkal lagi masuk surga akhirnya tidak jadi, ditarik sama Allah, akhirnya masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Oke, matur suwun. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, nek misalkan anak kita ini penghafal Al-Quran, amin Allahumma, itu anak kita bukan lagi protes, cuman minta sama Allah, ya Allah, orang tuaku iki sebanyak-banyaknya maksiat dia, cuman aku ingin memuliakan karena aku menghafal Al-Quran, nanti dipakaikan mahkota.
Jadi disuruh duduk di kursi yang dari emas, itu dipakaikan mahkota sama anak kita. Itu kemuliaan yang luar biasa. Nah, guru saya tadi, Ustadz Ridho namanya, beliau itu cita-citanya seperti itu. Saya sudah tidak punya orang tua. Yang saya inginkan, saya mau membalas orang tua saya, nanti di akhirat saya bisa memakaikan apa? Mahkota tadi. Mudah-mudahan kita semua terwujud cita-citanya, amin. Maka dari itu nek diceritakan penghafal Al-Quran ini rak barbar Bapak Ibu. Wah, kemuliaannya sudah luar biasa. Akan tetapi perlu diingat satu, perlu diingat satu ini. Tatkala misalkan santriwati atau santri-santri ini sudah menghatamkan 30 juz Al-Quran hafalan bil ghaib, jangan sampai mereka berhenti belajar. Karena menghafal Al-Quran itu tidak cukup. Saya Bapak Ibu punya teman di Yordan sana, wis apa meneh Yordan iki, luweh adoh wis pokoknya, adoh meneh gue. Di Yordan sana, ini sudah menjadi guru besar di sana. Suatu saat ada anak muda datang ke beliau, datang ini sambil nangis-nangis Bu. Akhirnya teman saya itu, guru saya itu mengatakan, sampean kenapa kok datang tiba-tiba kok apa? Nangis. Dia akhirnya bercerita, wahai guruku, aku alhamdulillah hafal Al-Quran 30 juz. Aku itu dulu hidupku di mana? Di masjid. Dan kerjaanku sekarang itu menjadi dokter umum. Jadi dia merangkep, wis hafal Al-Quran jadi dokter umum. Cuman ketahuilah, aku ini bukan orang Islam. Hafal Al-Quran cuman bukan apa? Orang Islam. Karena nek hafal tok ndak tahu artinya, ndak memahami maknanya, itu bisa bahaya. Ini contohnya tadi, dia hafal Al-Quran cuman kok bukan orang Islam, karena dia dulunya Islam. Setelah menghafal Al-Quran kok dia ketemu orang-orang yang rak genah kuwi, itu dimasuki pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Akhirnya dia keluar dari Islam, naudzubillah min dzalik. Maka dari itu hadirin hadirat, ini santriwati atau santri yang sudah selesai menghafal Al-Quran, nanti perlu diingat, kita hafal Al-Quran itu hanya langkah pertama. Langkah pertama. Langkah-langkah selanjutnya itu masih jauh sekali. Maka dari itu kita hafal Al-Quran tok tidak cukup. Berapa banyak orang hafal Al-Quran, kamin qari'in wal Qur'anu yal'anu, kata Rasul. Berapa banyak orang yang hafal Al-Quran, baca Al-Quran itu bagus, cuman Al-Quran di samping itu melaknat dia. Kenapa? Ibadahnya tidak sesuai agama, kadang juga sholatnya rak genah, kurang ajar sama orang tuanya, podo ini, tidak masuk yang seperti itu. Maka dari itu saya tadi melihatnya sangat gembira sekali. Mungkin semuanya yang melihat ini semuanya gembira, karena menghidupkan di diri kita ini cinta sama Al-Quran. Maka dari itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, terlebih lagi tadi ini ada larangan apa? Imriti, ada Alfiyah. Wah, itu nek diceritakan juga itu rak barbar. Makanya yang pertama ini saya mau sampaikan untuk santri atau santriwati. Ini saya kasih tips sedikit. Dulu itu pas di Yaman saya dianjurkan sama guru saya, ben Al-Quran rak ilang-ilang dari hafalan. Itu Bapak Ibu, nek hafal Al-Quran itu cepet, cuman cepet juga hilangnya. Al-Quran itu ngafalnya cepet, hilangnya juga. Ini yang menghafal mungkin sudah merasakan. Guru saya sampai menyarankan, sampean sebelum tidur itu misalkan satu ayat itu sampean ulangi 70 kali baca tok. 70 kali. Nanti bangun tidur ulangi 20 kali tanpa melihat. Yaitu subhanallah, setelah kita ini santri-santri beliau ini mengamalkan, alhamdulillah memang semakin kuat hafalannya. Nah, begitu juga hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, masalah tentang nanti kita ini harus, maka dari itu alhamdulillah di pondok ini setelah hafal Al-Quran ternyata baca kitab juga untuk memahami isi Al-Quran tadi. Karena kalau misalkan hafal Al-Quran tok itu tidak cukup. Nah, Alfiyah ini ya luar biasa. Dulu itu saya punya teman, orangnya masih ada, dia itu hatam Alfiyah. Ini buat penyemangat santri atau santriwati. Dia hatam Alfiyah cuman 3 hari hafalan 1000 bait itu, 1000 pinten, 1000 bait itu disetorkan hanya dalam waktu 1 hari. Jadi dia menghafal 3 hari, hari keempat dia setorkan hafal semua. Jadi saya tanya sama dia, sampean kok iso? Kuncinya cuma satu,
Kuncinya itu kita ndak usah bingung apa-apa, ndak usah mikirin kanan kiri, ndak usah mikirin uang, ndak usah mikirin dunia. Wis kita hafalan pagi siang malam insya Allah bisa. Ya karena ini teman saya juga memang cerdas, begitu juga dia tidak sibuk mikirin apa-apa. Nek misalkan santriwati saiki kan akeh mikirannya aneh-aneh kadang. Ya, pikiran rumah lah, pikiran nikah ono. Sing pikiran nikah. Maka dari itu banyak orang-orang di sana yang hafal alfiyah itu cepat sekali. Maka dari itu guru saya itu senang sekali dengan alfiyah. Beliau ini nek misalkan jalan sama kita, itu nek melihat sesuatu, itu ngomongnya tentang alfiyah. Misalkan suatu saat saya jalan sama guru saya, akhirnya ada orang soleh, dia ini kekasih Allah, dia langsung membaca bait alfiyah. Wala yajuzul ibtida bin nakirah malam tufid ka inda zaidin namirah. Terus nopo? Akhirnya sampai akhir bait beliau mengatakan warajulun minal kirami indana. Ini datang seorang yang mulia di antara kita. Nah, itu kan di bait alfiyah. Jadi di alfiyah itu dijelaskan tidak boleh mubtada dengan nakirah kecuali nanti ada syarat-syaratnya. Nah, ini mungkin sing bapak ibu ini agak kurang ngertos ke. Mungkin yang santriwati atau santrinya ngertos. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ulama-ulama terdahulu itu nek misalkan mengarang ya, bukan menghafal, itu cepat, bukannya sebentar. Nek kita kan menghafal lama. Kenapa? Karena kita ini sering maksiat bapak ibu. Dulu itu Imam Syafi'i ngertos bu, Pak Syafi'i. Raffi Ahmad kenal bu? Oh, kenal kabeh gitu. Imam Syafi'i ini kan luar biasa. Beliau itu sampai dikatakan nek jalan di pasar, nek jalan lewat pasar, kuping beliau itu beliau tutup. Takut mendengar omongan orang nanti hafal langsung. Saking cepatnya hafalannya. Cuman suatu saat beliau ini punya perasaan seperti ini. Wah, beliau luar biasa sudah alimnya. Beliau punya perasaan seperti ini. Koyoke aku iki wis alim koyoke. Aku iki wis dadi ulama koyoke. Perasaan seperti itu wajar. Beliau ini memang orang alim, bukan orang yang biasa, enggak. Orang alim luar biasa. Akhirnya beliau mengimami sholat maghrib bapak ibu. Pas sholat maghrib baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Pas baca Al-Fatihah salah di rakaat pertama. Ini jangan sampean bayangkan beb biasa beb salah baca Al-Fatihah. Nek kita biasa, nek Imam Syafi'i enggak biasa, ulama besar loh. Tidak biasa, beliau salah. Rakaat kedua salah lagi. Akhirnya pas beliau selesai sholat, beliau salam, terus beliau berdoa, ya Allah, aku ini salah apa? Al-Fatihah aja yang aku hafal ini kan semuanya hafal Al-Fatihah. Tidak mungkin kita itu lupa Al-Fatihah. Beliau ini lupa. Beliau sampai menanyakan kepada diri beliau, saya ini salah apa? Akhirnya tidak lama beliau ketiduran di masjid. Ini tak diri boleh pak? Diri aja ya. Oke. Dari tadi duduk terus. Oke. Jadi Imam Syafi'i ini pas baca Al-Fatihah itu salah terus, lupa terus. Beliau mengadukan dirinya dengan dirinya sendiri. Ini aku salah apa? Maksiat apa? Kok bisa-bisanya Al-Fatihah aku salah? Akhirnya beliau ketiduran di masjid tersebut. Beliau mimpi seperti ini. Beliau di dalam mimpi itu koyo ada di tempat penghakiman. Ya, ibaratnya nek ada apa namanya KUA itu atau penghakiman wis. Ini di depan beliau ada orang-orang yang menghakimi. Ada satu orang mengatakan, wis Syafi'i iki harus kita bunuh. Beliau kaget di dalam mimpi, iki apa? Kok aku tiba-tiba datang di majelis penghakiman mau dituntut aku harus dibunuh. Satu lagi mengatakan, wis ra usah dibunuh. Kita cabut aja ilmunya semuanya. Wah, ini nek dibunuh itu masih mending, meninggal masih digolongkan oleh para ulama nanti di akhirat. Cuman nek dicabut ilmunya, naudzubillah min dzalik. Wah, bingung ini di mimpi beliau. Akhirnya ada satu orang di penghakiman tadi mengatakan, wis ra usah toh. Ini hukuman terlalu berat untuk Syafi'i. Dia ini kan orang saya, orang bagus, orang masya Allah ulama. Beliau itu salah dikit toh. Kok sampai ini sampai dibunuh, ilmunya dicabut, wis jangan. Kita kasih hukuman satu aja. Akhirnya yang lain protes, wis hukumannya apa yang paling berat? Hukumannya
dia nanti pas bangun dari tidur, dia harus menemukan orang yang lebih hina dari beliau dan beliau cium tangan orang tersebut. Apa namanya nek bahasa Jawa napa Pak? Wes salim. Jadi beliau bangun tidur harus menemukan orang yang paling hina di dunia ini. Itu nanti beliau cium tangan salim sama orang tersebut. Akhirnya beliau bertanya, aku ini salah apa? Kok ujianku begitu berat seperti ini? Kesalahanmu satu, engkau sudah merasa bahwasanya engkau adalah orang alim, ulama. Makanya seorang orang semakin alim Pak, itu merasa dirinya semakin bodoh, semakin tidak punya apa-apa. Di atas langit ada langit. Ini saya ceritakan, dulu saya itu mondok di Indonesia 9 tahun, terus berangkat ke Yaman. Pas 3 tahun di sana, saya belajar sama guru saya. Beliau itu pada saat itu saya masih ingat membahas tentang babul khauf, bab tasawuf, tentang takut sama Allah. Nek di bayangan jenengan, tentang takut sama Allah itu mudah apa gampang? Wis mudah, wis yang penting sampean takut sama Allah, sampean nanti tinggalkan maksiat, rajin ibadah. Wis ngono kuwi. Takut sama Allah. Akhirnya pas guru saya datang, beliau menjelaskan tentang takut sama Allah selama 1,5 jam. Itu sampean percaya ndak percaya, saya ndak paham satu kalimat pun. Ya saya bukan ndak paham bahasa Arab. Dulu di pondok saya di Bogor itu, di Sukabumi, itu nek belajarnya sama mengajarnya itu pakai bahasa Arab. Jadi saya bukan ndak paham bahasa Arab. Cuman ilmu yang beliau sampaikan ini terlalu sulit. Saya sampai mikir, ini 9 tahun di Indonesia, 3 tahun di Yaman, kok ndak paham masalah takut sama Allah aja sulit dipahami. Saya di situ merasa ternyata di atas langit ada langit. Sampai alim, sampai ndak ada apa-apanya di ulama dunia itu. Kita ndak ada apa-apanya. Maka dari itu kita selalu menghormati ulama-ulama kita. Kita ini nek misalkan dijadikan debu mereka Pak, itu sudah alhamdulillah. Kita ndak ada apa-apanya. Akhirnya Imam Syafi'i ini dikatakan seperti itu. Dosanya sampean, kenapa kok sampean ini punya ujian seberat ini? Sampean sudah merasa perasaan tadi. Sampean ini merasa sudah alim. Maka dari itu sampean itu salah di dalam sholat. Maka dari itu hukumannya sampean harus salim sama orang yang lebih hina dari sampean. Akhirnya Imam Syafi'i bangun dari tidurnya, beliau berjalan, wis nyari orang, bingung dia. Ini siapa yang aku salimi? Masa aku suudzon sama orang? Masa aku buruk sangka sama orang? Dia ini lebih hina dariku. Akhirnya pas beliau lagi jalan di satu gang, beliau menemukan ada orang sedang makan di tempat sampah. Kira-kira nek misalkan orang makan di tempat sampah kan biasane bukan orang mulia nggih. Biasane kita ndak tahu. Akhirnya pas beliau melihat orang tersebut makan di tempat sampah, perasaan beliau timbul lagi. Oh koyo iki. Wis akhirnya dipanggil, "Mas," nek bahasane ngono. "Mas, saya boleh ndak salim sama engkau?" Akhirnya pas diangkat tangannya, orang tersebut narik lagi. Orang tersebut malah mengatakan apa? "Ya Syafi'i ta'adab." Wahai Imam Syafi'i, engkau ini yang pakai akhlak, ada adabnya. Sampean ini wis kurang ajar. Loh, kenapa aku kurang ajar? Aku cuman mau cium tangan engkau kok. Sampean ndak tahu, sampean menganggap saya lebih hina toh dari jenengan. Ya saya bukan seperti itu, karena jenengan ini makannya di tempat sampah, otomatis saya langsung mengira sampean ini di bawah saya. Akhirnya kata orang tersebut, sampean ndak tahu yang menyuruh sampean ini cium tangan sama orang yang lebih hina dari sampean itu siapa? Itu saya yang di dalam mimpi. Sekarang di dunia ini tidak ada orang yang lebih hina kecuali sampean. Cium tangan sampean sendiri. Akhirnya diriwayatkan Imam Syafi'i itu nyium tangannya sendiri. Nah, ini Imam Syafi'i Bapak Ibu. Maka dari itu ulama-ulama terdahulu itu alim, cepat hafalannya, cepat pemahamannya karena meninggalkan maksiat. Itu Imam Suyuti ada, beliau itu mengarang juga bait alfiyah, cuman bukan di dalam ilmu nahu, ilmu hadis Pak. 1000 bait juga. Beliau mengarangnya cuman 5 hari. Mengarang ini bukan menghafal. Khasam katabtuha fi khamsati ayyami liqadratil muhaiminil alam. Aku menulisnya cuman dalam waktu 5 hari. 5 hari menulis berapa? 1000 bait. Bukan menghafal ya. Beliau yang ngarang. Kok bisa kayak kui? Ya, mereka ini ulama, kita ini tidak ada apa-apanya. Kita misalkan sampean misalkan ngaku-ngaku sudah hafal Al-Quran,
Alfiyah, Imriti, kita masih tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu saya tidak menganjurkan sampean ini anaknya sampean harus hafal Al-Quran, harus ahli agama semua. Saya tidak menganjurkan seperti itu. Cuman akan tetapi yang penting mereka itu paham agama. Itu minimal. Nek sampean mau misalkan lebih nanti di akhirat wis pondokkan anak. Seperti itu. Saya soalnya ada cerita, Pak. Saya ini kan orang Bogor, saya juga punya murid di Bogor. Murid saya ini suatu saat ini datang ke saya. Dia sedih mukanya, dia mengatakan, "Beb, tadi malam saya mimpi nenek saya." Lu terus piye? Nenek saya itu di kuburan nangis-nangis, Beb. Lu kenapa? Jadi di dalam mimpi dia ketemu neneknya, itu katanya sedang nangis-nangis. Akhirnya saya tanya, "Mengapa kok dia nangis-nangis?" "Iya, Beb. Dia ini cerita, wahai cucuku, tolong kirimkan satu saja Al-Fatihah buatku." Saya kaget. Loh, anak-anaknya kemana? Apa ndak ada yang bisa baca Yasin? Apa ndak ada yang bisa baca Al-Fatihah? "Beb, alhamdulillah, Beb," kata murid saya ini. Ibu saya, yaitu anaknya neneknya, ibu saya, terus paman-paman saya, bude-bude saya, itu semuanya orang kaya semua, Beb. Satunya ada yang jadi direktur, satunya jadi bos pabrik. Cuman semuanya mereka itu ndak ada yang bisa baca Al-Fatihah, atau ndak ada yang faham. Mungkin bisa baca Al-Fatihah, cuman ndak tahu cara mengirimkan Al-Fatihah ke orang tuanya. Maka dari itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sampean boleh jadikan anak sampean mau jadi presiden ya laras, sampean mau jadi anak sampean direktur ya bagus, jadi bos apapun ya bagus. Cuman satu hal, ajarkan anak kita ini dasar-dasar agama. Itu minimal. Nek misalkan kita mau lebih mulia nanti di akhirat, ya kita masukkan pondok, jadikan anak kita ulama. Seperti itu. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu di dunia ini cuman tempat pemesanan kita, Bapak Ibu. Sampean monggo anak sampean mau ndak disekolahkan ya nggak monggo. Sampean ndak mau ajarkan anak agama ya monggo. Ndak mau mondokan ya monggo. Cuman terima konsekuensinya, terima akibatnya nanti. Oke. Ini kan pilihan kita sendiri. Maka dari itu hadirin hadirat, nanti itu surga itu ada 7 tingkatnya. Kita ini koyok-koyok kita ini ndak mungkin satu kamar, sak kelas di surga sama Imam Syafi'i, ra mungkin. Imam Syafi'i itu Bapak Ibu, bendino itu ngaji, bendino itu mengkaji Al-Quran dan hadis, ndak tidur-tidur. Sampai diriwayatkan dulu beliau punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Shallu ala Nabi Muhammad. Imam Ahmad bin Hambal ini sangat cinta sama gurunya. Setiap hari kerjaannya ini itu cerita tok ke anaknya bahwasanya guru beliau itu Imam Syafi'i itu orang luar biasa. Setiap hari diceritakan gurunya sama anaknya. Suatu saat Imam Syafi'i ini datang, Pak. Datang ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Itu malam hari, pas masuk akhirnya anaknya mau memastikan, apa tenanan nih Ki Syafi'i ki orang hebat. Kata ayahku, dia ini bendino kok muji gurunya ini Syafi'i. Tenanan apa orang hebat. Akhirnya Imam Syafi'i disuguhkan makan, Pak. Oh, makan luar biasa banyak. Nah, pada saat itu Imam Syafi'i makannya banyak. Yang kita tahu ya, nek ulama, nek kekasih Allah itu biasane nggih. Itu makannya siti, nggih. Makannya siti. Soalnya biar nanti bisa bangun sholat malam. Nek makannya akeh nanti sholat subuhnya bareng sholat duha, nggih. Jam 8 pagi nanti, nggih. Biasanya ulama itu makannya siti. Loh, ini Imam Syafi'i sampai ke rumah Imam Ahmad bin Hambal, makannya akeh, nambah sak pirang-pirang. Akhirnya ini anaknya Imam Ahmad bin Hambal akhirnya mulai gretek. Iki opo iki? Katanya kekasih Allah, katanya ulama kok makan akeh. Alah. Akhirnya tidak lama beliau ini tidur. Nek dulu itu Bapak Ibu, itu kan kamar mandi kan jauh. Jadi nek tidur itu orang dulu menyiapkan air di ember, di baskom seperti itu. Untuk nek bangun malam, untuk sholat malam itu wudhunya cepat. Seperti itu. Disiapkan sama anaknya ini air di ember. Ben Imam Syafi'i nek bangun malam pengen sholat itu langsung ada air. Imam Syafi'i tidur. Akhirnya pas sudah tidur, subuh, anaknya ini bangun. Imam Syafi'i itu azan subuh baru bangun. Biasanya nek ulama, nek kiai, nek kekasih Allah, waliullah itu bangunnya ya jam 3, jam 2 sholat duluan. Ini kok Imam Syafi'i nawa bangunnya pas apa?
Pas adzan subuh, alah ini anaknya makin apa? Iki bukan wali, ini bukan ulama iki. Mangan akeh, ndak sholat malam, iki bukan wali. Yang ketiga yang paling mengherankan kata anaknya, pas Imam Syafi'i ini bangun, beliau ini langsung qomat dewe, langsung sholat, ndak wudhu lagi, Pak. Ini nambah heran, iki apa iki? Jangankan ulama, nek setiap muslim saja nek sholat itu tidak pakai wudhu, ya ndak sah sholatnya, nggih, ya nggak sah sholatnya. Mosok sholat tanpa wudhu, ini nambah. Akhirnya dia ngomong sama ayahnya, wahai ayahku Imam Ahmad, sampean iki bendino kok muji gurunya sampean Syafi'i. Katanya beliau ini seorang kekasih Allah, ulama. Ini ada 3 hal yang aku janggalkan. Pertama, mangane akeh. Kedua, rak sholat malam. Ketiga, sholat tanpa wudhu. Iki piye? Rak masuk iki. Bukan ulama ini. Kata Imam Ahmad bin Hambal, nggih, sampean nek misalkan mau pasti jawabannya tanya langsung. Saya ndak enak, tanya langsung. Akhirnya didekatkan Imam Syafi'i, ditanya, wahai Imam, ini maaf, saya ini bendino mendengarkan ceritamu, katanya engkau ini kekasih Allah, ulama. Cuman kok aku ada 3 hal yang janggal. Pertama, nggih, napa? Pertama, sampean ini kok pas datang ke rumah kami mangane akeh, biasanya nek ulama makannya siti. Kata beliau apa? Wahai anakku, beliau memanggilnya anakku, padahal apa, anaknya santrinya tadi. Wahai anakku, nek misalkan di rumahnya orang soleh itu makanannya biasanya pasti halal. Nek makan halal jangan sedikit, makannya akeh. Makanya biasanya apa namanya yang biasa derek kiai, derek habib, iki nek di rumah mereka makannya akeh. Nggih, dalile iki. Nggih, wah di rumah yai ojo dipraktekke iki. Nggih. Si ono ora. Ya. Soalnya makanannya halal. Jadi nek misalkan makanan halal masuk ke tubuh kita, nanti darah kita ini jadi bersih. Sholat kita jadi rajin, ibadah jadi rajin, maksiat jadi males. Itu seperti itu. Nek makanan haram masuk ke tubuh kita, ibadah jadi malas, sholat jadi malas, maksiat jadi rajin. Itu yang pertama. Oh nggih, yang pertama alhamdulillah saya sudah mengerti alasannya. Karena engkau mengetahui ayahku ini seorang ulama, seorang kiai besar, jadinya engkau tahu makanannya ini halal, engkau makannya akeh. Nggih. Yang kedua sekarang ini yang paling mengherankan, sampai ini kan ulama, katanya kekasih Allah, kok rak sholat malam? Kata beliau apa? Loh, saya ini ndak sholat malam memang, tapi saya itu ndak tidur. Saya itu cuman tiduran tok, ndak tidur saya, mata saya ndak merem. Terus ngapain sampean semalaman seperti itu? Saya mikirkan satu hadis. Hadis ini saya kaji terus sampai dari satu hadis ini saya mendapatkan 70 hukum. Nek misalkan menurut saya, kata Imam Syafi'i, saya mengkaji hadis ini lebih afdol, lebih baik, pahalanya luweh gede daripada orang sholat malam. Karena kenapa? Nek sholat malam sampean pahalanya buat diri sampean sendiri. Nek sampean mengkaji hadis hukum, itu hukumnya sampai kiamat nanti dipakai. Manfaatnya wah. Sampean mengkaji hadis dapat satu hukum, diamalkan sama anak sampean. Anak sampean ini mengamalkan, sampean dapat pahala. Cucu sampean terus sampai hari kiamat. Maka dari itu, aku mengkaji hadis lebih baik daripada sholatnya jenengan. Itu yang kedua. Wes, alhamdulillah, kata anaknya Imam Ahmad bin Hambal, saya sudah mengerti. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini sampai sholat kok tanpa wudhu. Ngapain wudhu? Saya tidak batal loh wudhu saya tidak tidur loh. Jadi saya sholat subuh dengan wudhu isya, saya tidak batal, memang ngapain saya wudhu lagi. Akhirnya anaknya sampai mengatakan, nggih, sampean memang apa? Memang kekasih Allah, sampean memang seorang ulama. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu ulama seperti ini, sampean bayangkan Pak, Bu, Imam Syafi'i seperti ini, mungkin apa enggak satu kamar sama kita di surga nanti? Rak mungkin. Kenapa? Kita turu, beliau kerjaannya nopo? Seperti itu, sulit. Saya tidak mengatakan mustahil ya, cuman sulit sekali. Ini Imam Syafi'i soalnya. Karena kita yang menentukan tempat kita di surga ya kita sendiri, Bapak Ibu.
Nek misalkan saya sering mengatakan sama teman-teman saya, sampean pengen ibadah banyak ya monggo, sampean mau hadir pengajian ya monggo, mau enggak juga monggo. Cuman tetap nek sampean enggak hadir, tetap nanti surganya ya beda sama orang yang rajin hadir majelis. Amin Allahumma. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu para santri itu daripada mereka itu harus banyak larangan, harus banyak ngulang, harus banyak belajar sama guru. Di antara lain mereka harus lebih sering meninggalkan apa? Maksiat. Nah, ini hubungannya ada sebentar lagi kita ini Ramadan Bapak Ibu ya, bulan puasa. Mudah-mudahan kita sehat selalu, amin. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan juga kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah. Maka dari itu ini puasa Ramadan, nek sampean pikirkan, kita itu yang dilarang sama Allah apa? Dilarang makan minum dari subuh sampai maghrib. Subuh sampai maghrib. Makan minum itu kan perkara pokok kita. Nek ada orang rak mangan rak minum 3 hari, kira-kira mati apa ora? Wes innalillahi. Nggih. Itu apa? Perkara pokok kita. Nah, di puasa itu kita dilarang untuk makanan pokok kita. Allah seakan-akan ingin mengatakan seperti ini. Sampean kok ya, para hambaku, aku larang dari subuh sampai maghrib ndak menyentuh hal pokok untuk sampean, sampai ndak mati loh. Mosok iya maksiat yang bukan pokok itu sampean rak kuat. Oke. Ini bisa dimengerti nggih. Jadi sampean ini tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib itu ya kuat. Padahal nek orang tidak makan dan tidak minum itu nek berhari-hari bisa meninggal. Akan tetapi maksiat yang bukan dari pokok kehidupan kita, ono apa ora? Orang ndak maksiat 3 hari meninggal. Ono. Dia malah sehat, malah wah luar biasa, ndak maksiat ya. Maka dari itu Allah ingin memberikan pesan, saya melarang hal pokok buat sampean itu kuat kok. Masa maksiat yang bukan apa, bukan pokok sampean rak kuat. Nah, maka dari itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, inilah hikmah terbesar untuk puasa ini. Jadi kita pikirkan terus, iya saya ini rak mangan, rak minum aja kuat, mosok maksiat rak kuat. Nah, sebagian kita kan seperti itu ya Bapak Ibu. Nek sehari itu rak ngerasani wong iku gatel ya mulut. Pokoknya rak ngerasani wong ini mulut koyo apa gitu. Sehari rak bohong itu sulit. Sehari tidak maksiat itu sulit. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ini yang terakhir yang saya bahas. Ini karena sudah malam, tadi saya dikabarkan sama temen itu kayak Bib nanti naiknya 9:30, mungkin dia tahunya 9:30 biasanya. Kok iki wis jam 11:30 ya. Tidak apa-apa, ini yang terakhir saya ceritakan seperti ini. Di antara maksiat-maksiat ini kan banyak. Cuman yang paling terpenting untuk memasuki bulan Ramadan, kita rubah hati kita yang tadinya sering tidak terima sama takdir Allah. Kita rubah jadi orang yang menerima sama takdir Allah. Loh kok seperti itu? Nggih. Saya ini Bapak Ibu belum lama ada santriwati. Nah, ini santriwati. Santriwati itu sedang cukur rambut. Ya, yang cukur juga perempuan. Ya saya ndak delok. Saya jangan dibilang, "Wis Habib kok melihat aurat perempuan?" Ndak. Saya diceritakan juga. Dia sedang cukur rambut, tiba-tiba tempat cukurannya itu mati lampu, Pak. Mati lampu. Pas mati lampu, ini yang cukur ini ibu-ibu ini marah-marah. Iki piye to? Kok mati lampu? Wis saono dia omongi. Akhirnya santriwati itu karena paham ilmu agama lebih luas, dia mengatakan, "Nggih, Bu, mudah-mudahan sebentar lagi nyala." Tidak lama kemudian ini marah-marah lagi. Santriwati itu dengan santainya, dengan tenangnya mengatakan seperti tadi, "Nggih, mudah-mudahan sebentar lagi nyala." Sampai 3 kali seperti itu. Akhirnya sudah 3 kali seperti itu, ini yang tukang cukur mengatakan apa? "Iki piye to? Kata udah didoakan 3 kali kok ndak nyala-nyala." Nek sampean pikir Bapak Ibu, tatkala dia mengatakan ini sudah didoakan 3 kali kok tidak nyala-nyala, ini nyalahkan PLN apa nyalahkan sobo iki? Nggih. Kita yakin Bapak Ibu, ini orang yang cukur tadi, dia ndak ada niat untuk menentang Allah. Saya yakin orang Indonesia ndak ada perasaan seperti itu. Alhamdulillah orang tua kita ini mendidik kita selalu sabar. Wis terima, seperti itu kan orang tua kita. Saya yakin. Cuman kata-katanya tadi ini, wis 3 kali didoakan kok tidak apa? Nyalah-nyalah. Ini bahaya. Nggih.
Maka dari itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, jangan sesekali kita ini terbesit di hati kita. Kita ini karena kita ini orang baik, kita ini rajin sholat, kita ini ulama, kita ini sering hadir majelis, pokoknya orang baik, sering infak. Karena kita merasa itu, kita mengatakan, ya Allah, aku ini orang baik, sampean harusnya memberikan aku kebaikan. Enggak. Kita ini hamba Allah, kita ini harus menerima apapun. Loh, kita ini siapa? Bapak Ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang kita itu tidak bakal bisa selamat kecuali dengan syafaat beliau. Orang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Huwal habibul ladzi likulli haulin minal ahwali muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu Rasulullah saja orang termulia ini, itu cobaannya luar biasa Bapak Ibu. Cuman beliau ini, wah ya beliau panutan kita satu-satunya. Satu-satunya nabi termulia, manusia termulia itu Rasulullah. Beliau nek kena musibah itu yang beliau salahkan diri beliau. Pernah suatu saat ada cerita Rasulullah ini pengen dakwah di kota Taif, itu beliau disambiti dengan batu Bapak Ibu, sampai berdarah kakinya. Nek misalkan nek kita Bapak Ibu setelah dibalangi batu seperti itu, kita doa seperti apa kok ya? Ya Allah, hancuri ini umat ini, hancuri orang-orang ini, kampung ini hancurkan. Mungkin seperti itu. Nek Rasulullah waktu itu pas kakinya berdarah, saking capeknya beliau akhirnya istirahat di satu pohon. Beliau mengatakan seperti ini, Allahumma inni ashku du'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu, aku ini lemah ya Allah. Beliau tidak menyalahkan orang, yang beliau salahkan siapa? Diri sendiri. Yang salah siapa sebenarnya? Beliau apa orang-orang yang menyambiti itu? Yang lempar batu tadi yang salah. Cuman kok beliau mengatakan apa? Ya Allah, aku ini lemah, tolong aku ya Allah. Akhirnya beliau di akhir doanya mengatakan seperti ini, in lam yakun bika ghadabun fala ubali. Ya Allah, terserah ya Allah, saat dunia ini mau benci sama aku, saat dunia ini mau melemparkan batu kepadaku, saat dunia ini mau mengejekku, saat dunia ini mau memusuhiku, selagi engkau ridho kepadaku, aku tidak peduli. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu orang muslim. Wis dunyo Bapak Ibu, dunyo ini tempatnya nopo? Cobaan. Tempatnya cobaan. Saya tanya sekarang, sampean punya kepala pusing apa ora? Pusing apa ora punya kepala? Rak duwe kepala. Medeni gue. Bukan pusing meneh. Punya bojo cantik pusing diliatin orang, nggih Pak? Punya bojo elek? Rak duwe bojo. Kiamat kowe, nggih. Wis dunyo seperti ini. Sebelum lama ini saya sering ceritakan ini. Saya kemarin Isra Mi'raj itu pulang ke rumah ke Bogor karena ada acara di rumah saya Isra Mi'raj. Ada orang yang datang kepada saya mengatakan seperti ini, dia ini orang kaya, saya kenal dia ini orang kaya luar biasa. Dia membawa anaknya ke hadapan saya, anaknya mungkin setahun lebih umurnya. Beb, doakan saya. Kenapa? Anak saya ini sulit Beb makannya. Terus dia ini setiap hari saking saya ini pengen dia ini rajin makan, saya belikan ikan salmon Pak. Bu ngerti ikan salmon nggih? Ikan salmon itu nak sakmene ini 70.000 di Semarang buh neng kene, kayaknya lebih murah kayak. Nggih, apa podo? Luweh larang. Kata dia seperti itu. Setiap hari Beb, saya membelikan anak saya ikan salmon, itu juga tidak dimakan. Dalam hati saya, ya Allah sayangnya 70.000 nek misalkan jajan di angkringan wis kita borong gue ya. Ini 70.000 buat itu tok dan tidak dimakan sama anaknya. Belum lama kemudian, jadi setelah orang itu datang wis saya bilang wis mudah-mudahan lancar makannya, wis mudah-mudahan anak sampean sehat. Dia ini pergi. Tidak lama kemudian datang lagi orang, subhanallah. Teman saya masa kecil, anaknya wis 3. Dia datang kepada saya mengatakan orangnya orang miskin Bu. Miskin, tidak punya apa-apa, dia tinggal sama ibunya yang sedang sakit. Kakak iparnya juga, wah saya tahu percis kehidupan dia ini seperti apa, sulit hidupnya.
ndak punya pekerjaan tetap. Anaknya 3, dia mengatakan, "Beb, doakan saya. Mudah-mudahan rezeki saya lancar." Amin. Amin. Telat meneh. Akhirnya saya mengatakan seperti itu. Dia mengatakan seperti ini, "Beb, masalahnya nek saya ini terus-terusan ndak punya uang. Rezeki saya terus-terusan sulit. Anak saya yang terakhir ini perempuan, umurnya 3 tahun, Bu. Umurnya berapa? 3 tahun. Ini nek bangun malam pasti minta mangan, pasti. Umurnya 3 tahun. Nek bangun malam minta mangan sampai nangis-nangis. Nek ndak dikasih makan nangis sampai subuh. Dia sampai cerita, jadi nih anak saya bangun, Beb, saya cari-cari wis. Kadang saya cuman punya telur 1, wis saya ceplokan wis dadi. Ndak punya uang dia. Anaknya yang kedua laki-laki, namanya Ahmad, saya masih ingat. Umurnya 5 tahun. Dia ini sehari makannya 5 kali. Kira 5 kali. Sehari makannya 5 kali. Saya sampai menyaksikan sendiri setelah acara itu kan, dia ini banyak bawa anaknya semua, 3-3-nya dibawa sama dia ke majelis saya itu. Nek biasanya nek di acara habaib itu bapak ibu atau kiai-kiai juga banyak yang seperti itu. Setelah acara itu makannya di nampan, okay. Di nampan, senampan itu 4 orang. Alhamdulillah kemarin di rumah saya itu nasinya sak nampan 4 orang itu sampai mumbul banyak. Alhamdulillah. Ahmad ini yang umurnya 5 tahun itu ikut makan sama 3 orang dewasa lainnya. Dewasa semua 3 orangnya. Sama Ahmad ini umur 5 tahun. Yang 3 orang ini sudah tidak kuat makan, sudah kewarakan. Ahmad ini masih mangan. Ini depan mata kepala saya sendiri. Akhirnya saya samperi dia, "Ahmad, saya lihat itu nampannya bapak ibu wes ndak ada lauknya." Saya kesian, saya bilang, "Ahmad, ini kebetulan di rumah saya. Sampai wis ambil lauk sak karepmu. Ini di rumah saya di dapur ambil lauk." Dia mengatakan apa? "Ndak, Beb. Bagi saya lauk ndak penting. Nomor 1 itu porsi akeh." Porsi akeh. Itu kata-kata dia. Jadi Ahmad ini memang suka makan. Ya ayahnya sampai mengatakan itu, "Beb, lihat aja, Beb, makannya akeh kok." Jadi sehari makannya 5 kali. Yang anaknya pertama namanya Yusuf, umurnya 7 tahun. Alhamdulillah sehari makan 2 kali tok. Cuman sekali makan nambah 3 kali. Loh tenanan nih, nambahnya 3 kali. Jadi yang terakhir, yang pertama itu makannya 2 kali nambah 3 kali, yang kedua sehari 5 kali, yang ketiga kecil tadi nek malam harus makan. Wah, luar biasa. Dia sampai mengadukan, "Beb, saya ini tidak punya uang." Wis dunyo, saya bilang. Tadi sebelum jenengan orang kaya raya, anaknya ndak mau makan, sampai rak duit anaknya suka. Wis dunyo seperti ini wis. Semua kena cobaan. Sampai nek misalkan melihat ada orang kok hidupnya enak, ndak enak itu, pasti ada cobaan juga. Saya tanyakan seperti ini sekarang. Ada orang kaya, badannya sehat, rak tahu sholat subuh, ono apa ora? Ono apa ora? Teko wonge. Sing ndi? Ada orang, saya sebutkan lagi, ada orang miskin. Badannya sakit-sakitan, cuman rajin ibadah, ono apa ora? Ono, kathah itu. Saya meyakini itu luweh kathah. Amin Allahumma. Semuanya musibah, cuman yang paling berat musibahnya bukan yang tidak punya uang, bukan yang tidak punya kesehatan. Yang paling berat musibahnya yang meninggalkan sholat subuh tadi. Nggih. Maka dari itu kita nek minta sama Allah, "Ya Allah, jangan turunkan bala ini kepadaku." Nek misalkan bala itu harus turun kepadaku, jangan jadikan musibah tersebut di agamaku. Makanya Rasulullah sering mengajarkan kita doa, "Allahumma la taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan jadikan musibah kami di agama kami. Itu orang muslim, Bapak Ibu. Ndak apa-apa ndak punya uang, ndak apa-apa kurang sehat, yang penting Allah tetap ridho. Amin Allahumma. Seperti itu. Nek kita kan ndak saiki. Ya mudah-mudahan ini kampung desa apa namanya? Wis kuwi wis. Desa kuwi. Saya yakin desa ini mudah-mudahan orang-orang yang selalu terima atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita nek orang muslim seperti itu, Pak. Sing penting itu ridho Allah. Ndak peduli ndak punya uang, ndak peduli ndak kesehatan ini kurang.
Karena saya ulangi lagi, dunyo iki, dunyo. Nek kita mau hidup enak nanti di surga, amin Allahumma. Di surga baru enak. Dunia ini tempatnya apa? Musibah. Loh, para nabi itu ada yang dibunuh, Pak. Jadi bukan berarti, Beb, saya kan rajin sholat, Beb. Saya kan rajin puasa, saya hafal Al-Quran, saya hafal Alfiyah. Kok saya tidak mulia di dunia ini? Tidak mesti. Banyak ulama-ulama yang luar biasa kedudukannya di sisi Allah. Itu di dunia, Pak, tidak mulia. Saya ceritakan satu, setelah ini bar. Oke. Dulu ada namanya Al-Imam Bukhari. Oke. Mungkin yang santri, yang para asatid tahu semua. Imam Bukhari ini Bapak Ibu orang luar biasa. Saya meyakini tidak akan ada orang yang bisa menandingi ilmu beliau sampai hari kiamat, tidak mungkin. Saking luar biasanya. Itu semuanya mengambil kitab beliau, itu Sahih Bukhari. Beliau mengarang kitab namanya Sahih Bukhari. Di situ ada 5.000 lebih hadis. Setiap satu hadis beliau sholat 2 rakaat. Wis, kekasih Allah, ulama luar biasa. Beliau ini tinggalnya itu di Naisabur. Wah, ini Naisabur meneh. Naisabur di Iran sana, Pak. Di Iran. Ya wis, kono wis. Beliau ini pernah ke kota Baghdad. Kota Baghdad itu yang sampingnya Iran, wis. Nek di peta itu sampingnya. Beliau ke kota Baghdad. Pada saat itu karena semuanya dengar Imam Bukhari datang, itu kumpul dengan beliau, ingin ngaji dengan beliau itu 10.000, Pak, yang hadir. Zaman dahulu ndak ada mic, ndak ada mikrofon ini. Jadi wis teriak-teriak wis beliau. 10.000 berapa kilo kuwi yang hadir. Orang luar biasa, cuman sampean tahu di akhir hayat beliau. Akhir hayat beliau umurnya 62 tahun. Beliau di kota Naisabur itu, di Iran. Kotanya masih ada sampai sekarang. Pada saat itu kerajaan Naisabur, pemerintahan di sana itu zalim. Nggak senang sama Imam Bukhari, akhirnya beliau ini diusir. Diusir dari sana. Karena beliau ini sudah tua, beliau bingung mau kemana. Akhirnya beliau pengen pulang ke kampung halamannya, nama kampung halamannya Bukhara. Bukhara ini wis di atas jauh wis. Nek perjalanan dulu naik unta, naik kendaraan unta itu 1,5 bulan mungkin sampainya. Beliau saking capeknya, umur beliau sudah 62 tahun kok diusir ulama besar, seorang kekasih Allah. Saking capeknya beliau sampai istirahat di padang pasir selama 3 hari. Sampai jangan bayangkan padang pasir itu koyo enak, enggak. Di sana ada kalajengking, ada luar biasa. Saking capeknya beliau. Akhirnya beliau setelah 3 hari beliau melanjutkan ke kota Bukhara. Ya kampung halaman beliau. Sampai sana ketemu keluarganya, beliau senang. Loh, kok subhanallah, tidak selang beberapa hari ini pemerintahan kota Bukhara juga jahat, zalim juga. Memerintahkan Imam Bukhari juga keluar, diusir dari kota Bukhari. Wes, kowe metu dari kotaku. Ini bukan orang tidak mulia, luar biasa ini beliau. Kata beliau, saya ini orang sini, orang Bukhara. Sampai bayangkan, Pak, nek misalkan kampung halaman kita sendiri mengusir kita, sedihnya kayak apa itu. Beliau sudah tua. Beliau mengatakan, saya ini orang sini kok saya diusir, saya mau kemana lagi. Akhirnya dari kota Bukhara beliau niat pergi ke kota Samarkand. Samarkand itu nek sampean sering dengar itu namanya Asmarokondi, yang di Tuban itu ya dari sana. Samarkand itu dekat dari kota Bukhara. Beliau ke sana ke rumah muridnya. Sampai di rumah muridnya sangat senang ini. Alhamdulillah, guruku datang. Wis, boleh ndak saya menginap di sini wahai muridku? Sangat boleh, saya sangat bahagia. Itu hari terakhir puasa, malamnya takbiran, besoknya nopo? Bodoh. Besoknya lebaran. Hari terakhir puasa, belum 1 malam beliau di situ. Pemerintahan polisi dari pemerintahan Samarkand datang mengusir beliau lagi. Umurnya ingat ya, 62 tahun diusir nandi-nandi. Beliau orang luar biasa. Akhirnya kata beliau, ini kan malam takbiran, masa aku ndak boleh bermalam di sini? Yang lain gembira, yang lain senang sama keluarganya, aku meninggalkan keluargaku, hartaku, semua tak tinggalkan. Aku diusir kemana-mana. Wes aku izin semalam di sini. Kata pemerintahan Samarkand, ndak boleh, sampean harus keluar malam ini juga. Jadi keluar beliau pas malam takbiran. Muridnya sedih, nangis-nangis. Wes, wahai imam, aku antarkan jenengan sampai depan gerbang Samarkand. Ini ada 2 unta, yang satu buat jenengan, yang satu lagi buat bawa kitab-kitabnya jenengan. Beliau dari Samarkand mau keluar kota tersebut,
Tidak lama baru beberapa langkah beliau mengatakan kepada muridnya, wahai muridku, aku capek aku ini udah tua kok diusir di mana-mana. Setengah tahun ini aku wis diusir-usir kemana-mana, aku tidak tahu lagi mau kemana. Wis wahai guruku, nek sampean capek wis istirahat sih. Akhirnya beliau istirahat di pohon, tiduran Pak. Akhirnya muridnya ini takut, nek misalkan polisinya itu tahu Imam Bukhari belum keluar malam itu, nanti dipukuli malah luweh bahaya meneh. Akhirnya kata muridnya, wes tak bangunkan guruku. Akhirnya dibangunkan, wahai imam, ayo kita berangkat, takutnya nanti polisi ini nyusul, nanti malah kita dipukuli. Subhanallah Bapak Ibu, ini pas beliau dibangunkan, beliau tidak bangun lagi, meninggal di tempat itu. Nek sampean bayangi, kira-kira kehidupan seperti ini mulia apa enggak? Nek kita secara dohir enggak mulia, di dunia seperti ini diusir nandi-nandi. Seharusnya kan ulama dimuliakan, seorang kekasih Allah itu dimuliakan. Beliau tidak dimuliakan di dunia, cuman beliau dimuliakan di akhirat. Jadi tidak mesti kita ini orang baik, ulama pasti dimuliakan di dunia, tidak mesti. Bisa jadi kita ini orang baik kok kita malah tidak dimuliakan di dunia. Makanya hadirin hadirat, kemuliaan itu bukan di dunia. Di dunia ini penampilan tok Pak. Tidak mesti orang yang di depan lebih mulia daripada yang di belakang lebih mulia daripada yang di depan, tidak mesti. Kemuliaan kapan Beb? Kita tahunya nanti di akhirat. Nek rak percaya duluan monggo. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu nek misalkan kita ini sering kayak ada perasaan ndak terima sama Allah, kita jangan pernah sesekali punya perasaan, ya Allah, aku ini orang baik, engkau harus membalasku. Jangan pernah. Kita ini hamba Allah, kita ini miliknya Allah. Kita mau ibadah sebanyak-banyaknya, Allah mau hancurkan terserah. Itu akidah ahlus sunnah wal, itu yang diajarkan guru-guru kita. Wes terima. Makanya Rasulullah sering mengatakan apa? Isbiru, sabar di dunia ini. Kata Rasulullah, sampai nanti ketemuannya kita enak-enakan bukan di dunia, nanti di surga. Allahumma, nanti di surga baru kita enak-enakan. Di dunia ini tidak ada enak. Rasulullah tidak pernah menjanjikan umatnya itu bakal enak hidup di dunia, tidak pernah. Dunia ini tempatnya musibah. Cuman nek Rasulullah itu cerita surga, wah itu enak semua. Maka dari itu sampai diceritakan ya Bapak Ibu, itu hari pertama kita di surga, amin Allahumma, itu kita disiapkan hidangan yang tidak pernah kita ketahui di dunia ini. Hidangannya luar biasa. Hari kedua itu hidangan yang hari pertama diganti semua dengan nikmat yang baru dan lebih nikmat. Hari ketiga juga seperti itu, sampai tidak ada habisnya. Saking nikmatnya. Cuma nikmat terbesar tatkala kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Piye Beb, Rasulullah kan tingkatannya paling atas Beb, kita kan paling bawah palingan. Kita ini paling bawah. Nanti itu diriwayatkan di dalam hadis. Jadi tingkatan surga itu kayak kaca Bapak Ibu. Jadi tingkat 1, tingkat 2 ini ketok. Nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari itu diri di tengah-tengah, biar umatnya dari bawah sampai atas itu melihat beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, makanya guru-guru saya sering mewasiatkan saya, nek misalkan kita sering kayak ada ndak nerima sama takdir Allah, kita sering-sering baca hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Ni'mal maula. Oke, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita keluar dari sini sing dosanya banyak, dan semuanya kita punya dosa yang banyak. Mudah-mudahan dosa kita semuanya amblas, amin. Sing punya utang-utangnya selesai, amin. Sing punya penyakit-penyakitnya juga selesai, amin. Sing punya masalah-masalahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang ada di sini, dan kita doakan keluarga-keluarga kita yang tidak hadir, mudah-mudahan mereka juga mati dalam keadaan husnul khatimah, dan nanti di akhirat dapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf kalau ada salah di dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada diminum lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma abqaitana waj'al tha'rana ala man zalamana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.